Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Raja Guguk, calon guru penggerak angkatan 11 dari instansi SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mandogi. Kali ini saya tidak sendiri, dikawani dengan rekan saya Pak Ilham Handriansa Pulungan SPD, selaku guru produktif TBSM di instansi SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mandogi. Selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Pak Sutrisno. Bagaimana kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi di mana nanti saya akan mengamati Bapak dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas yang akan Bapak lakukan atau sebelum supervisi kelas. Nah begini Pak, ada tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengikuti dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita melakukan pra-observasi ini Pak? Karena sebagai persiapan awal dari Bapak nantinya, dan juga Bapak akan melakukan pembelajaran agar nanti Bapak lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak ya? Baik Pak. Baik Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nantinya di dalam kelas seperti apa Pak? Jadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan saya bawakan atau saya buat, yaitu tentang yang pertama, melalui pengamatan bahan ajar yang melalui tayangan, nanti peserta didik dapat menyimpulkan komponen apa saja yang ada pada kartu, kemudian fungsinya apa saja gitu Pak, sesuai modul dengan pembelajaran yang tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik itu dapat menjelaskan cara kerja kartu, kemudian menjelaskan macam-macam kartu sesuai dengan modul pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu dapat juga melakukan perawatan tentang mekanisme kartu yang baik Pak. Baik Pak, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas ya Pak ya. Nah bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Bapak lakukan atau yang ingin Bapak capai atau yang akan Bapak buatkan di dalam kelas dalam observasi nanti? Baik, saya akan mengembangkan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang pertama tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi Pak, komponen mekanisme kartu. Kemudian yang kedua itu meningkatkan pengetahuan siswa tentang cara kerja kartu tersebut, tentang kemudian prosedur perawatan itu bagaimana gitu Pak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil dari kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri Pak gitu. Baik Pak, jadi area pengembangan adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Jadi saya ingin mendengar Pak, bagaimana modul pembelajaran yang akan Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Saya akan membawakan tentang modul pembelajaran Problem Based Learning Pak, atau PBL. Baik Pak, mungkin dari strategi atau metode pembelajaran seperti apa yang akan Bapak pakai di dalam kelas nantinya? Jadi strategi yang akan saya gunakan itu Pak, yang pertama menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, yang mana itu beragam Pak, mengikuti dari konten, kemudian proses dan produknya. Kemudian yang kedua, menggunakan alat peraga sederhana, yaitu video yang akan ditampilkan
tentang prinsip kerja mekanisme kartu. Kemudian yang ketiga itu memberikan kebebasan Pak kepada siswa dalam membentuk kelompoknya. Nah, kemudian sesuai dengan minat dan pemahaman siswa tersebut Pak, untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Kemudian yang keempat, saya mendampingi dan memberikan bimbingan Pak kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk yang sesuai yang diinginkan, jadi tidak akan salah jalur istilahnya begitu Pak. Kemudian yang kelima, metode yang akan saya gunakan yaitu mengamati gambar atau video atau diskusi dengan pendekatan saintifik Pak. Itu mengamati, kemudian mengumpulkan informasi itu melalui diskusi kelompok, kemudian mengasosiasi data, itu mengolah data, kemudian mengkomunikasikan, itu mempresentasikannya nanti hasil kelompoknya itu di depan kelas gitu Pak. Baik Pak. Jadi untuk penilaian di dalam kelas seperti apa yang akan Bapak lakukan? Nah di situ nanti ada 3 nih Pak yang saya penilaian, yaitu pertama pengetahuan dari siswa tersebut, kemudian melakukan penilaian keterampilan, kemudian yang ketiga itu penilaian sikap Pak. Baik Pak. Nah, sasaran di dalam kelas yang akan Bapak gunakan, kelas berapa kira-kira yang akan? Kelas 10 TBSM Pak. Oh, 10 TBSM ya Pak ya. Baik Pak. Nah, untuk pelaksanaannya nih Pak, hari apa dan jam berapa akan Bapak laksanakan? Jadi dilaksanakan pada hari Jumat jam 8 Pak. Jam 8 ya Pak. Baik Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Jadi di sini Pak, saya mungkin mendapatkan banyak pembelajaran Pak. Yang pertama, gambaran strategi pembelajaran, itu apa yang akan saya gunakan, kemudian model apa, media apa yang akan saya gunakan. Jadi semua itu akan saya persiapkan lah Pak dari sekarang. Kemudian sehingga saya memiliki gambaran dari hasil percakapan kita ini Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah bersedia ya untuk berbincang-bincang hari ini dalam praobservasi yang akan dilakukan nantinya di dalam kelas. Nah, sampai bertemu di kegiatan observasi selanjutnya Pak, di hari Jumat ya Pak ya? Ya, Pak. Di hari Jumat. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di kegiatan observasi dan juga di kegiatan pasca observasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kayaknya semangat kali ini pagi ini ya. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini menunjukkan kata ilmunya. Untuk berdoa, silakan berdoa. Tertib. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini saya mau absen dulu ya. Abdullah. Mana ini? Amadul. Abdullah. Andika. Anggi. Akpi. Apa saja? Bira. Masih Pak. Ya Pak. Apa ini? Baik, sebelum memulai pelajaran ini, ini kita refleksi otot dulu supaya kita belajar dengan rileks. Coba semuanya berdiri. Nah, silakan dibuka dulu apa yang enggak pada tempatnya. Contohnya, ide, gelar. Oke. Kasih, kaki semua pakai. Ini enggak, baju masuk. Tengok, posisi sampah banyak.
Ya, depan, samping, bawah. Ya, oke, silakan duduk. Oke. Tapi saya kasih ini kurang semangat nih, kalau kita belum nilai. Oh kan? Kita harus lebih semangat. Oke? Saya pimpinnya ya. Selamat pagi semuanya. Kelas 10 TPS 1. Siap. Semangat belajar ya. Semangat. Tunjukkan semangatmu. Kelas 10 TPS 1. Siap. Tunjukkan semangatmu. Ulang sekali lagi, abadnya kurang banyak itu. Ulang sekali lagi, Pak. Boleh ya, saya pimpin ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kelas 10 TPS 1. Siap. Semangat belajar. Semangat. Tunjukkan semangatmu. Kelas 10 TPS 1. Siap. Tunjukkan semangatmu. Jadi tujuan atau kompetensi pencapaian kita pada pagi hari ini adalah yang pertama mengetahui fungsi komponen katup, kemudian yang kedua menjelaskan cara kerja katup, kemudian yang ketiga menjelaskan macam-macam katup, kemudian yang keempat menerapkan prosedur perawatan katup, dan yang kelima melakukan perawatan katup sepeda motor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, jadi melalui pembelajaran ini melalui pengamatan bahan ajar tayangan, selain itu dapat mengetahui fungsi dari komponennya apa saja, nama komponennya apa saja, fungsinya apa saja sesuai dengan modul pembelajaran yang tepat pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, nanti kita melakukan diskusi kelompok kecil. Jadi kita itu menjelaskan cara kerja katup. Kemudian yang kedua itu menjelaskan macam-macam katup sesuai dengan modul yang kita bawakan. Kemudian yang ketiga, nanti setelah melakukan pengamatan dan diskusi dari kalian semua, itu kita masing-masing peserta didik dapat menjelaskan prosedur perawatan pada mekanisme katup yang benar. Itu dia. Jadi setelah itu teknik penilaian. Nah, di sini saya menilai dengan sikap kalian, kemudian pengetahuan kalian, kemudian keaktifan kalian. Itu saya nilai juga. Contohnya, pada saat kerja kelompok kalian itu tidak aktif, hanya diam saja, itu juga saya nilai. Beda pasti nilainya dengan yang aktif. Hanya nengok-nengok, bagian nengok-nengok itu pasti beda. Nanti setiap ada yang aktif bertanya, menjawab, itu saya kasih nilai tambahan. Pokoknya penilaian itu untuk masing-masing individual saya lakukan. Oke, di sini kita akan membahas tentang mekanisme katup, atau kalau kita apa di bengkel. Sebelumnya saya mau nanya nih, kalian sebelum belajar ini pernah nggak megang atau tahu bentuk lem? Berarti kalau begitu tahu nggak dia sebetulnya cara kerja lab itu kayak mana? Tahu? Belum? Belum tahu ya. Belum sempat tahu kan ya. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang mekanisme katup. Jadi kita akan lihat fungsinya dan komponennya apa saja. Kita belajar tentang berbagai komponen mesin bensin, di mana salah satu komponen utama yang mengisi mesin adalah mekanisme katup. Oke, tadi kalian bilang pernah lah melihat memegang klep. Tahu fungsinya? Apa itu? Ya, benar. Anda tinggal baca di bawah. Oke. Sebagaimana yang kita ketahui, pada mesin 4 langkah, untuk menghasilkan satu kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston yang terdiri dari langkah pisah, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Untuk menyelesaikan 4 langkah tersebut, kren atau poros engkol harus berputar sebanyak 2 kali.
Pada langkah bisa, kartu masuk harus terbuka agar udara dan bahan bakaran dapat masuk ke. Pada langkah buang, kartu buang harus membuka untuk membiarkan sisa gas pembakaran terdorong keluar melalui exhaust manifold atau knalpot. Selain pada Oke, untuk langkah buang. Jadi gini, untuk langkah buang kartu yang terbuka atau apa? Buang. Kemudian kartu in itu terbuka atau tertutup? Nah, jadi yang dibuang contoh yang didorong pistol itu ketika kartu X terbuka, apakah yang dibuang itu? angka hisap dan buang, maka kedua kartu harus menutup. Jika kita perhatikan, pada mesin 4 langkah, dalam satu siklus pembakaran memerlukan 2 kali gerakan naik dan turun piston. 1 kali kartu masuk membuka, dan 1 kali kartu buang membuka. Mekanisme kartu dirancang untuk memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya akan kita bahas mengenai komponen-komponen mekanisme kartu pada mekanisme kartu jenis SOHC atau Single Overhead Charger. Pada mekanisme kartu tipe SOHC terdapat beberapa komponen yang antara lain adalah Thinning Gear Power Sensor, rantai ini pada model tertentu ada yang menggunakan model sabuk atau biasa disebut dengan thinning belt. Ada yang ingin ditanyakan tentang fungsi nama komponen? Baik, setelah kita melihat proses dari perawatan dalam kartu, di sini saya akan membagi kalian secara kelompok, secara heterogen, yang berisikan 6 orang. Jadi setelah saya bagikan kelompoknya, di kelompok kita akan diskusikan tentang masalah apa saja yang ada pada lab kartu. Gitu. Jadi yang akan saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Baik. Di sini kalian akan menuliskan hasil diskusi kalian. Begitu. Jadi diskusi kalian di sini nanti ada soal atau masalah yang akan kita selesaikan sama-sama. Nah, ini kalian baca dan pahami kemudian soalnya. Kemudian masing-masing orang atau kelompok ini punya kelompok bersama menyelesaikan masalah yang ada pada diri. Jadi di LKPD ini di sini ada hari, jadi kalian sudah baca hari apa aja, hari apa, kemudian tanggal, kemudian ada kelas. Waktu untuk mengerjakan ini adalah 30 menit. Paham? Oke, jadi saya berikan kelompok ini, yang pilihnya secara kaca ya. Baik, coba seluruhnya buka dulu, tengok dulu LKPD-nya. Ya, sudah semua tengok? Silakan dibaca dulu permasalahannya. Masing-masing kelompok sudah membaca dulu masalahnya. Ini masing-masing kelompok berbeda. Permasalahannya apa itu beda? Sudah melihat semua? Ada yang bisa paham tentang masalahnya? Paham semua? Saya kasih kesempatan diskusi dalam 30 menit. Jadi silakan.
Baik, waktunya 5 menit lagi ya. Pak, sudah siap Pak? Baik, kebetulan pada siap, kemudian waktu sudah habis. Baik, diskusi selesai. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kemudian kelompok yang lain boleh menambahkan apa yang kurang, boleh juga mempertanyakan ada yang belum paham. Paham? Jadi kita juga setelah diskusi kelompok ada lagi diskusi satu kelas lagi. Oke. Baik. Untuk itu kelompok pertama bagi kelompok dulu maju ke depan. Baik, silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa akibat dari setelan ngatur yang terlalu longgar? Akibat dari setelan yang kendor mengakibatkan flat bengkok karena berbenturan dengan piston dan tenaga menjadi kurang atau berat. Sekian dari kelompok kami. Baik, itu dia hasil diskusi dari kelompok satu yang tentang jalan batu longgar. Ada yang ingin ditambahkan atau ditanya? Baik, silakan. Mungkin saya ingin menambah dari presentasi Anda. Akibat dari kendor atau kendongan yaitu di mana bekas terpilih karena kausali dan akan ada gesekan dan terjadinya longgar pada kasus longgar. Dan saya mengulangi. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, setelah semuanya presentasi, saya lihat hasil diskusinya sudah cukup baik, sudah sangat-sangat baik lah istilahnya. Jadi tentang penggunaan hari ini, apakah kalian sudah jelas? Jelas. Coba hasil diskusinya terhadap ini silakan kumpul dulu. Baik, terima kasih. Hanya saja saya ingin menambahkan, ketika kalian diskusi, cobalah untuk lebih aktif. Contohnya, tadi masih ada saya lihat, masih ada cengengesan. Kalau bahasa Jepangnya kita TV. Gitu. Jadi kalau bisa agak dikurangi itu cengengesan namanya tiga kelompok, kita bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Kan tujuan kita juga sama untuk membahas apa? Membahas permasalahan tadi. Jadi jangan hanya dari kelompok orang hanya ada dua yang bekerja dengan. Jadi untuk yang lain, untuk yang merasa coba agak ditingkatkan dulu teman belajarnya, kemudian lebih aktif. Tadi saya lihat sudah cukup aktif itu atau yang lebih. Baik, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, kita itu dapat mengetahui tentang komponen, fungsi, kemudian cara perbaikan, kemudian juga perawatan, apa saja sebab akibat dari suatu kerusakan atau perbaikan tadi. Coba di sini apakah ada yang bertanya?
Baik, silakan bertanya. Ini Pak Atu yang bertanya. Saya akan belajar mengenai tentang empat hal. Oke, baik. Sudah duduk, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Nah, setelah ini besok kita akan mempelajari macam-macam kartu. Tadi di sini ada jelaskan tentang SOHC atau single. Ada ingat? Sama-sama. Nah, kalau yang dia bilang itu ada di DOHC. Itu double overhead sama-sama. Oke, jadi besok kita akan mempelajari jenis-jenisnya. Besok, kita besok lagi nih. Baik, setelah hari ini, apakah kalian pembelajaran seperti ini menurut kalian itu menyenangkan atau tidak? Dengan pembelajaran seperti ini, kalian itu dapat lebih memahami atau tidak? Jadi kedepannya mudah-mudahan kita akan terus menerapkan pembelajaran seperti ini aja ya. Baik, terima kasih. Jadi hari ini juga untuk menurut saya untuk kita bagaimana sih supaya kalian lebih mudah paham. Saya juga lebih gampang menyampaikan materi karena kalian belum minta seperti ini ya. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan ada post test. Nah, jadi setelah kita mulai ini, jadi saya mau lihat sejauh mana pengetahuan kalian atau kemampuan kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Gitu. Contohnya ada yang kurang, besok saya akan minta juga dan akan saya tambahkan di kita macam-macam satu. Gitu ya. Baik, untuk proses nanti saya kasihkan satu untuk kedua. Silakan kita supaya pembelajaran kita lebih kita apa ya? Kita tahu kita dan menunjukkan baiklah. Hari kedua, kita akan masing-masing berdoa liburan, berdoa bersama, berdiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Raja Gugu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bandar Pasir Mandogi, Kabupaten Asahan. Saya bersama dengan Bapak Ilham dan Sepulungan SPD akan melakukan pasca observasi dari pembelajaran yang sudah dibawakan oleh Pak Ilham. Dalam percakapan pasca observasi kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak bawakan di dalam kelas. Kemudian nanti akan Bapak menjelaskan dari pertanyaan saya sejauh mana Bapak mengevaluasi dan juga sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi di dalam kelas. Ya, baik Pak. Baik Pak Ilham, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi Pak? Jadi ini sebenarnya pertama kalinya Pak bagi saya. Jadi saya itu merasa tegang, tapi kemudian alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik Pak. Baik Pak. Nah, bisa Bapak ceritakan kembali mengenai di daerah mana pengembangan yang sudah Bapak lakukan, terus dan langkah-langkah apa atau pembelajaran yang sudah Bapak lakukan seperti apa kira-kira Pak? Jadi area pengembangan yang saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam identifikasi, kemudian juga meningkatkan pengetahuan siswa tentang mekanisme kartu itu Pak. Nah, kemudian ada juga meningkatkan
keterampilan siswa. Jadi siswa itu dalam bekerjasama itu juga ditingkatkan dan siswa berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, Pak. Jadi dengan baik itu juga meningkatkan kepercayaan dirinya. Baik Pak, menurut Pak Ilham, apakah area pengembangan yang Bapak kembangkan tadi di dalam kelas sudah berhasil dengan baik Pak? Jadi menurut saya itu sudah, Pak. Namun yang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sering sih dialami oleh seluruh guru atau rekan guru lainnya yang sudah lazim biasa, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang efektif, Pak, dalam kegiatan pembelajaran itu. Betul ya Pak ya. Nah, masalah seperti itu memang lazim ya kita dapatkan dalam kelas. Ada yang siswanya kurang aktif dalam pembelajaran, ada yang siswa tersebut kurang berani atau percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya di dalam suatu kegiatan pembelajaran di kelas. Terus Pak, bagaimana cara Bapak dan apa yang Bapak lakukan dalam mengantisipasi masalah di kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di pertemuan berikutnya? Jadi untuk mengatasi masalah itu, Pak, dalam pembagian kelompoknya nanti saya berpedoman berdasarkan bagaimana sih gaya belajar anak itu. Jadi melalui gaya belajar visualnya, auditoritinya, kemudian maupun kinestetiknya. Jadi sehingga anak itu nanti dalam kegiatan belajar mengajarnya akan merasa nyaman, Pak. Baik Pak, berarti itu rencana Bapak nantinya ke depannya Pak ya, yaitu dengan memperhatikan gaya belajar anak dan juga memperhatikan metode yang akan Bapak lakukan dalam kelas agar nantinya bisa menjadi pedoman dalam pembagian kelompok pembelajaran sehingga mereka lebih nyaman, seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Bapak sampaikan tadi? Jadi secepatnya ini akan saya laksanakan, Pak, karena ini berkaitan dengan kepentingan murid agar pembelajaran tadi itu lebih efektif sampai ke muridnya, Pak. Baik Pak, semoga perubahan dan perbaikan yang akan Bapak lakukan di hari mendatang dan juga segera mungkin dapat terlaksana ya Pak ya, dan masalah yang Bapak hadapi juga atau Bapak alami dalam kelas sewaktu membawakan pembelajaran dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bapak untuk pertemuan berikutnya Pak ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Sama-sama Pak. Demikianlah kegiatan pra-observasi, observasi dan juga kegiatan percakapan pasca observasi yang sudah kami lakukan. Saya ucapkan kepada Pak Ilham, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sampai jumpa dan saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua.